Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan channel saya dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi pemula, cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke topik pembahasan berikutnya, dan ini adalah masih sama tentang simple future tense yang bagian C ya, atau part ketiga ya dari yang sebelumnya sudah dua, yaitu part A, B ya, dan sekarang yang C ya. Baik, apa itu yang C? Mari kita simak bersama-sama. Ya, kali ini kita akan membahas tentang simple future tense. Ya, berbeda dengan yang part A dan B, yang ini adalah tentang future tense yang terencana ya. Jadi ada yang terencana ya. Baik, fungsinya masih sama ya, atau penggunaannya dalam tenses ini sama, yaitu ingin mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang nanti dilakukan atau yang nanti terjadi ya, seperti itu ya. Atau juga ini ingin mengungkapkan atau menginformasikan ya sesuatu yang akan menjadi fakta ya, akan menjadi fakta ya, begitu ya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke formulanya ya. Oke, formulanya seperti biasa diawali dengan pola yang paling umum ya, yaitu subjek diikuti dengan predikat dan dilanjutkan dengan slot complement ya, seperti biasa ya. Jadi subjek, predikat, complement ya. Nah, kita masuk ke rumus umumnya ya untuk ke simple future. Nah, saya berikan rumus umumnya yang kemarin dulu, yang sebelumnya ya, yang part A dan B ya, yaitu rumus atau formula untuk simple future yang memang ini bentuknya menggunakan will ya. Jadi subjek plus will plus atau diikuti dengan verb base atau verb dasar, lalu diikuti dengan complement. Jadi subjeknya itu sama subjek, lalu predikatnya di sini yang penting ya, itu adalah yang menunjukkan tenses ya. Jadi predikatnya untuk simple future adalah will diikuti dengan verb base, diikuti dengan kata kerja dasar, lalu diikuti dengan complement ya. Nah, ini adalah pola future yang mungkin bisa dikatakan cuman niat biasa saja. Jadi sesuatu yang akan dilakukan berdasarkan niat yang ya biasa saja niatnya ya. Jadi tidak dengan terencana ya, artinya tidak niatnya tidak bersungguh-sungguh sekali ya. Beda ya. Nah, kalau yang ini adalah rumus yang tadi ya, sesuai dengan judul ya. Jadi subjek lalu diikuti dengan masih sama verb dasar, lalu diikuti dengan complement. Ya, sudah sama. Apa yang belum? Ya, kita lihat di sini yang belum adalah will-nya ya. Jadi semuanya sama ya, subjek, verb dasar dan complement-nya itu sama. Tapi yang belum ada will. Lalu apa nih yang akan masuk di sini? Nah, ini ya yang menjadikan berbeda antara simple future yang biasa dengan yang terencana ya. Jadi cuman bedanya adalah will-nya ya, itu diganti dengan be going to, dan be-nya bentuk satu. Nah, ini adalah pola yang terencana untuk simple future tense ya. Jadi tidak sulit ya. Artinya apa? Di sini kalian hanya mengganti will ya menjadi be going to ya, be-nya be satu ya. Jadi will-nya itu disubstitusikan menjadi be going to. Dan be going to ini tidak artinya pergi ya, karena ada kata going di situ pergi, bukan. Ini artinya hanya akan saja seperti will tadi ya. Jadi will kan artinya akan di sana, dan tiga huruf ini ya, be going to, tiga huruf ini diartikannya cuma akan aja ya. Jadi jangan bingung ya, seperti itu ya. Baik, lalu kita masuk ke bentuk atau pola yang nominal, itu kalimat yang nominal dulu ya. Jadi untuk kalimat nominal untuk tenses ini rumusnya menjadi subjek ya, lalu diikuti dengan be going to ya, yang tadi gantinya will ya, kalau ini terencana pakai be going to ya, be-nya be satu. Lalu yang mestinya masuk ke sana adalah setelah ini adalah verb ya, atau verb dasar.
ternyata yang mau masuk adalah non-verb, maka non-verb tidak bisa masuk ke slot predikat, tidak bisa. Dia masuknya ke slot complement ya, masuk ke slot complement ya. Nah, lalu gimana dong, verbnya kosong di sana ya, baru be going to. Verb dasarnya kosong. Nah, inilah yang disebut nominal. Artinya apa? Be di sana berperan ya. Akhirnya karena verbnya kosong ya, maka minta bantuan apa? Be. Nah, ini yang dinamakan nominal ya. Dan be-nya dibentuk apa? Karena di sana kan verbnya harusnya dasar ya. Maka begitu ketika digantikan be, ya be-nya be dasar juga gitu ya. Jelas ya. Lalu kita detailkan lagi formulanya untuk simple future tense yang terencana bentuknya nominal. Nah, detailnya menjadi subjek diikuti dengan, nah kalau be1 apa aja kemarin di pembahasan tentang be? Nah, be1 ada 3 ya, apa aja? Ada am, ada is, dan ada are. Oke, lalu dilanjutkan dengan yang tadi sama dengan di atas ya, be going to. Lalu diikuti dengan be. Be dasar itu apa? Kemarin juga kita sudah bahas be dasar tuh dalam pembahasan be. Apa tuh be dasar? Ya be ya, bentuknya be ya, gitu ya. Be dasar tuh be ya. Lalu diikuti dengan, nah sekarang kita ke non-verb. Non-verb juga kita breakdown ya, kita detailkan. Karena yang namanya bukan kata kerja, berarti kemungkinannya salah satu dari 3 ini. Kemungkinannya bisa noun ya, atau kata benda, atau adjective ya, atau kata sifat, atau juga kemungkinannya diisi oleh adverb atau kata keterangan. Jadi inilah rumus detailnya untuk simple future tense yang terencana dalam bentuk kalimat nominal. Baik. Nah, ini adalah bentuk yang positif atau afirmatif ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk perubahannya ya, yaitu ke bentuk negatif dan interrogatif ya. Nah, kita simak dulu bentuk dari positifnya dulu ya, yang tadi ya, supaya perubahannya atau transformasinya kelihatan, atau kronologis perubahannya jelas ya. Jadi tadi untuk positifnya adalah subjek, lalu diikuti dia be going to, be-nya be bentuk 1 ya. Lalu mestinya dia masuk verb base, tapi ternyata tidak menemukan atau tidak ada verbnya, malah yang ada adalah non verb. Makanya setelah be going to yang harusnya verb, verbnya kosong. Jadilah minta bantuan be di sana, yaitu be-nya be dasar juga, base juga gitu ya, karena mintanya verbnya verb base tadinya awalnya ya. Baik. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, contoh kalimatnya saya berikan di sini sama ya, biar mudah dipahami perubahannya dari tesis yang pertama sampai sekarang ya. Oke. Misalkan they are going to, nah, ketemunya setelah itu mestinya kata kerja, ketemunya friendly gitu ya. Friendly bukan kata kerja, dia kata sifat. Nah, kata sifat itu adalah bagian dari non verb atau bukan kata kerja ya. Nah, akhirnya tidak bisa langsung they are going to friendly, nggak bisa, karena friendly bukan kata kerja. Setelah to di sana harus kata kerja dasar. Karena tidak ada, maka minta bantuan be dasar tadi ya. Be dasar itu apa? Ya be. Nah, masuklah be gitu ya. Jadi kalimatnya sudah grammatical nih. Jadinya kalimatnya yang betul jadi they are going to be friendly ya. Karena friendly bukan kata kerja ya, maka diganjal oleh be dulu di sana ya. Sebagai pengganti kata kerja di sana ya. Baik, kita lihat perubahannya menjadi negatif ya. Oke, bentuk negatif ya. Kita masukkan dulu rumus yang positifnya dulu biar mudah. Rumus sama dengan yang di bawah ya. Be subjek plus be bentuk 1 lalu diikuti dengan diikuti dengan apa? Going to ya. Lalu be ya, tadi be dasar, lalu lalu diikuti dengan non verb. Lihat. Sama ya konstruksinya dengan yang positif ya. Sementara ini sama ya. Nah, kenapa be sama going to-nya dipisahkan? Jadi melebar tuh. Karena kekosongan ini akan dimasuki apa? Kata
not di sana ya, kata bukan atau kata tidak di sana masuk di sini ya, karena ini negatif ya. Jadi notnya masuknya setelah kata be ya, jadi makanya be going to-nya dipisah gitu ya, be-nya sama going to-nya dipisahkan, masukkanlah kata not di sana. Jadi begini pola negatifnya ya. Jadi notnya setelah be ya. Maka kalimat contohnya menjadi they are not going to be friendly. Jadi they are not going to be friendly ya. Begitu ya. Baik. Lalu gimana dengan konstruksi interrogatifnya? Kita lihat ya. Nah, be-nya saja dari bentuk positif, be-nya digeser atau dipindahkan ke depan ya. Lalu tinggal sisanya aja masukkan ya. Jadi be bentuk 1 diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan going to, lalu diikuti dengan be bentuk dasar, dan diikuti dengan non verb, lalu tanda tanya. Lah, ini adalah bentuk interrogatifnya ya. Jadi cuma be-nya aja pindahkan, lalu sisanya masukkan lagi ya gitu ya. Sisanya apa? Ya tadi yang belum tadi masukkan saja. Nah, contoh kalimatnya menjadi are they going to be friendly? Lalu tanda tanya. Ketika iya, berarti jawabannya yes. Yes, they are. Kenapa pakai they? Karena memang subjeknya they di kalimat tanyanya. Lalu kenapa pakai are? Karena memang diawali dengan kata are di depan kalimat tanyanya, kan pakai are ya. Are lagi karena ya di sana pakai they pakai be-nya are juga gitu kan. Jadi yes they are gitu. Be pakai be lagi ya. Ketika tidak ya no they are not ya, atau no they aren't ya. Di sini saya mau perjelaskan apa bedanya dengan yang pola atau simple present di video yang bagian A. Yang bagian A itulah simple future yang biasa yang menggunakan will ya, yang artinya akan juga. Nah, kalau yang dibentuk penggunaan kalimat yang menggunakan will, yang kemarin itu jadi they will be friendly, ya, mereka akan ramah. Nah, akannya di situ biasa ya, jadi artinya kita seolah-olah memprediksi mereka akan ramah. Tapi kalau ini artinya ya judulnya kan terencana, tapi lebih dimaknai bahwa makna ini akan mempunyai arti yakin gitu. Jadi mereka akan menjadi ramah, dan ungkapan ini seolah-olah yakin karena menggunakan be going to ya. Jadi tingkat keyakinannya lebih tinggi dibanding menggunakan will yang kemarin ya. Sama-sama akan tapi tingkat keyakinannya beda. Jadi kalau yang ini seolah-olah hampir pasti bahwa mereka akan ramah gitu ya. Kalau yang kemarin kan ya 50-50 lah soal begitu ya. Baik, jadi mudah-mudahan ini jelas ya perbedaan antara will yang biasa simple future yang biasa dengan yang terencana ya. Begitu. Oke, baik, kita masuk ke contoh-contoh kalimatnya biar lebih paham ya, lebih gamblang ya. Oke, contoh-contoh kalimatnya. Kalimat pertamanya saya berikan di sini sama dengan yang sebelum-sebelumnya biar mudah dianalisa ya. Nah, lihat, I am going to be a manager ya. Saya akan menjadi seorang manajer. Nah, di sini akan menjadi seorang manajernya itu yakin gitulah. Mungkin karena memang sudah dipromosikan, SK-nya juga mungkin sudah akan turun, misalkan seperti itu. Jadi ini hampir mendekati pasti akan terjadi gitu ya. Jadi fakta ini akan terjadi gitu ya. Beda dengan menggunakan will. Yang I will be a manager itu tingkat keyakinannya itu lebih tinggi yang ini ya. Pola ini ya, begitu ya. Nah, ini saya mau bedah lagi konstruksinya, ingatkan lagi ya. Di sini B-nya pakai M karena subjeknya I ya. Jadi sesuai dengan rumus ya. Jadi I pakai M ya, lalu going to-nya sesuai dengan rumus, lalu B-nya B dasar. Lalu nah ini adalah contoh kalimat nominal yang diikuti dengan non verbnya itu kata benda. A manager itu noun ya, atau noun phrase ya. Jadi seperti ini ya. Baik, bentuk negatifnya menjadi
I am not going to be a manager. Ini juga berarti yakin kalau saya tidak akan menjadi seorang manajer ya. Lalu interrogatifnya, am I going to be a manager? Ketika iya, berarti yes you are. Jadi you ya, kalau kalimat tanyanya I, maka dijawabnya jadi you karena yang jawab adalah lawan bicaranya ya. Jadi kalau you ya be-nya are gitu ya. Jadi kalau be pakai be lagi jawabannya ya. Jawaban pendeknya ya. Kalau no ya no you are not atau no you aren't. Oke. Kalimat kedua. Kalimatnya saya berikan sama juga biar gampang dianalisa dari tenses yang awal sampai sekarang ya. Guillaume is going to be a tomboyish. Ya, juga ini juga sama, keyakinan dari statement ini menunjukkan keyakinan bahwa Guillaume akan menjadi tomboy ya. Dan di sana be-nya is karena subjeknya Guillaume ya. Guillaume itu sama dengan she, maka be-nya be1-nya adalah is ya. Lalu tomboyish di sini adalah contoh noun verb yang adjektif ya. Jadi kan ada 3 tadi ya kemungkinannya kalau noun verb itu ya kata benda, kata sifat atau kata keterangan ya. Jadi noun, adjektif atau adverb. Nah, ini adalah contoh yang adjektif ya, tomboyish itu adjektif ya, kata sifat. Nah, ini jadi kalimat nominal ya. Nah, negatifnya menjadi Guillaume is not going to be a tomboyish. Ini juga berarti yakin tidak akan menjadi tomboy ya. Tingkat keyakinannya beda dengan yang part A ya. Kalimat tanyanya menjadi be-nya kedepankan, jadi is Guillaume going to be a tomboyish? Ketika ia menjadi yes she is, karena Guillaume perempuan sendiri maka jadi she, maka be dari she adalah is ya, karena ini bentuk pertama ya. No, kalau tidak no she is not atau no she isn't ya. Satu lagi kalimat contohnya. Nah, Ija and Ipa are going to be abroad. Nah, di sini juga sama tingkat keyakinannya bahwa Ija dan Ipa itu akan ke luar negeri, ya akan di luar negeri gitu. Itu tingkat keyakinannya tinggi daripada yang Ija and Ipa will be abroad. Ya, beda. Tingkat keyakinannya ya lebih yakin yang ini atau hampir pasti yang ini gitu ya. Dan penggunaan are di sana karena subjeknya adalah Ija and Ipa ya, yang sama dengan they karena lebih dari satu ya, maka mereka kata gantinya makanya pakai are ya. Negatifnya menjadi Ija and Ipa are not going to be abroad. Nah, ini juga yakin bahwa Ija dan Ipa tidak akan ke luar negeri ya. Lalu interrogatifnya menjadi be-nya kedepankan. Jadi are Ija and Ipa going to be abroad? Ketika iya menjadi yes they are ya, pakai they, pakai be lagi. Lalu kalau no ya no they are not atau no they aren't. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah sedikit penjelasan tentang simple future tense yang terencana ya. Jadi kalian bisa membandingkan dengan yang tidak terencana atau yang biasa yang di part A ya. Ini sama-sama kalimat nominal ya. Saya kira ini sangat mudah dipahami, mudah-mudahan ya. Terus belajar serius ya, bersungguh-sungguh dan ikuti tahapannya yang saya berikan. Simak terus video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.